Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hari Darmansyah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perjuangan Irian Barat. Simak terus videonya. Penjelasan pertama adalah mengenai latar belakang perjuangan Irian Barat. Salah satu hasil konferensi meja bundar atau KMB adalah bahwa kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Namun, dalam kenyataannya, Belanda tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pihak Republik Indonesia. Irian Barat atau saat ini lebih dikenal dengan nama Papua Barat merupakan wilayah NKRI yang dulunya berada dalam kekuasaan Belanda. Irian Barat masuk bergabung menjadi bagian dari NKRI harus melalui perjuangan yang penuh dengan pengorbanan. Karena kesamaan visi misi dan latar belakang, maka pemerintah berusaha memperjuangkan pembebasan wilayah Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai upaya memperjuangkan Irian Barat. Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan masalah Irian Barat, di antaranya melalui 2 cara, yaitu diplomasi dan konfrontasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perjuangan melalui jalur diplomasi. Sejak masa demokrasi liberal, setiap kabinet mencantumkan program kerjanya mengenai pembebasan Irian Barat, mulai dari kabinet Natsir hingga kabinet Juanda. Beberapa jalur diplomasi yang ditempuh oleh pemerintah Republik Indonesia dalam memperjuangkan pengembalian Irian Barat, diantaranya yang pertama adalah konferensi tingkat menteri dalam rangka Uni Indonesia Belanda. Konferensi ini diadakan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 1950 dengan keputusan membentuk sebuah komisi yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil pemerintah Indonesia dan Belanda guna menyelidiki masalah Irian Barat. Hasil kerja komisi dilaporkan kepada konferensi tingkat menteri kedua di Den Haag pada bulan Desember 1950. Namun, upaya ini belum membuahkan hasil yang berarti dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Upaya yang kedua adalah Konferensi Asia Afrika di Bandung. KAA diadakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955, dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika, yang mana pada kesempatan ini Indonesia memanfaatkan momen KAA sebagai wahana untuk mencari dukungan dalam rangka membebaskan Irian Barat. Upaya ketiga adalah pembatalan perundingan KMB. Pada tanggal 3 Mei tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hubungan dengan Belanda berdasarkan perundingan KMB dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1956. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Belanda adalah hubungan yang lazim antara negara yang berdaulat penuh berdasarkan hukum internasional. Dengan undang-undang itu bisa ditafsirkan bahwa Indonesia membubarkan Uni Indonesia Belanda secara sepihak. Upaya diplomasi terakhir adalah diplomasi melalui PBB. Untuk pertama kalinya, Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB pada tahun 1954. Usulan itu berisi agar PBB sebagai badan internasional yang menggalang persatuan bangsa-bangsa di dunia dapat membantu menyelesaikan masalah Indonesia-Belanda tentang Irian Barat. Namun, usulan dari Indonesia tidak mendapatkan dukungan yang berarti dari negara-negara lain anggota PBB. Akhirnya, bangsa Indonesia berkesimpulan PBB tidak mampu membantu menyelesaikan masalah Irian Barat dan memutuskan untuk mencari jalan lain, yaitu lewat jalur konfrontasi. Selanjutnya adalah perjuangan melalui jalur konfrontasi. Akibat upaya penyelesaian damai masalah Irian Barat tidak berhasil, maka pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia menempuh jalur konfrontasi dengan Belanda dalam upaya menyelesaikan Irian Barat baik melalui kekuatan militer maupun kekuatan ekonomi. Bentuk-bentuk konfrontasi itu diantaranya adalah yang pertama adalah aksi mogok para buruh. Pemogokan total oleh para buruh yang bekerja pada perusahaan Belanda terjadi pada tanggal 2 Desember tahun 1957. Pemogokan buruh diikuti dengan munculnya pelarangan pemerintah RI tentang peredaran semua terbitan dan cetakan yang menggunakan bahasa Belanda, serta larangan penerbangan KLM atau maskapai penerbangan nasional Belanda untuk mendarat dan terbang di wilayah Indonesia.
Yang kedua adalah pemutusan hubungan konsulat. Pada tanggal 5 Desember tahun 1957, semua kegiatan perwakilan konsuler Belanda di Indonesia diminta oleh pemerintah untuk dihentikan. Selanjutnya adalah nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia. Aksi pengambil alihan perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia dilakukan secara spontan oleh rakyat Indonesia dan para buruh Indonesia yang bekerja pada perusahaan milik Belanda, sejalan dengan semakin buruknya hubungan Belanda dengan Indonesia. Untuk menjaga ketertiban pengambil alihan perusahaan Belanda di Indonesia, pemerintah RI mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1958. Adapun perusahaan yang dinasionalisasi antara lain yang pertama, Nederlandse Handelsmaatschappij NV yang diganti dengan Bank Dagang Negara pada tahun 1957. Yang kedua adalah Bank Eskomto milik Belanda di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1957 dan perusahaan Philips dan KLM yang dilakukan di Jakarta pada bulan Desember 1957. Upaya selanjutnya adalah pembentukan pemerintah sementara Irian Barat. Pembentukan pemerintahan sementara Irian Barat di Siau Siu pada tanggal 17 Agustus tahun 1956 merupakan program kerja kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Sebagai gubernur pertama ditunjuk Sultan Tidore, yaitu Zainal Abidin Syah yang pelantikannya dilakukan pada tanggal 23 September tahun 1956. Pertimbangan pengangkatan Sultan Zainal Abidin Syah sebagai gubernur Irian Barat adalah bahwa sampai dengan akhir abad ke-19, Irian Barat berada di bawah kekuasaan Sultan Tidore. Provinsi Irian Barat meliputi wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda ditambah dengan daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile di Maluku Utara. Upaya selanjutnya adalah pemutusan hubungan diplomatik. Dalam pidatonya yang berjudul Jalannya Revolusi Kita Bagaikan Malaikat Turun dari Langit atau JARE, pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1960, Presiden Soekarno mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda sebagai tanggapan atas sikap Belanda yang dianggap tidak menghendaki penyelesaian damai masalah Irian Barat. Reaksi Belanda dengan tindakan dari pemerintah Republik Indonesia diantaranya yang pertama adalah membentuk Dewan Papua yang bertugas menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Yang kedua, menyampaikan usulan dalam sidang umum PBB tahun 1961 yang intinya Belanda bersedia menyerahkan Irian Barat kepada PBB yang selanjutnya dalam tempo 16 tahun Belanda diminta PBB untuk memerdekakan negara Papua. Yang ketiga, Belanda tanpa persetujuan PBB membentuk negara boneka Papua. Upaya selanjutnya adalah perjuangan melalui Trikora. Lahirnya Trikora atau Tri Komando Rakyat adalah melalui proses pembentukan Dewan Pertahanan Nasional tanggal 11 Desember tahun 1961 yang dalam sidangnya pada tanggal 14 Desember 1961 merumuskan Trikora. Selanjutnya, pada rapat raksasa di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan komando yang dikenal dengan nama Tri Komando Rakyat atau Trikora. Pertimbangan dipilihnya kota Yogyakarta dan tanggal 19 Desember sebagai tempat dan waktu menyampaikan Trikora adalah atas usulan Muhammad Yamin dengan pertimbangan bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 di kota Yogyakarta terjadi aksi militer Belanda. Yang kedua, di samping mengenang usaha pengusiran Belanda dari Jakarta oleh Sultan Agung tahun 1628 dan 1629. Dengan pertimbangan tersebut diharapkan dapat menjiwai perjuangan pembebasan Irian Barat. Isi dari Trikora atau Tri Komando Rakyat yang pertama bunyinya adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Yang kedua, kibarkanlah sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Selanjutnya adalah sambutan atas Trikora datang dari luar dan dalam negeri. Dari luar negeri, dunia internasional menyerukan agar Trikora dihentikan karena dunia merasa cemas apabila Belanda dan Indonesia terlibat perang. Yang kedua, sambutan dari dalam negeri, yang mana rakyat Indonesia merasa puas atas perumusan Trikora.
Yang selanjutnya kita bahas adalah langkah pelaksanaan Trikora. Untuk melaksanakan Trikora telah diambil langkah-langkah antara lain dengan membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 2 Januari tahun 1962 dengan Panglima Komando adalah Mayor Jenderal Soeharto. Tugasnya adalah yang pertama, merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Provinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah RI, dan yang kedua mengembalikan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di bidang diplomasi, berusaha supaya dalam waktu sesingkat-singkatnya di wilayah Provinsi Irian Barat dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah yang bebas atau diduduki unsur-unsur kekuasaan atau pemerintah Republik Indonesia. Komando Mandala merencanakan operasi-operasi pembebasan Irian Barat dalam 3 fase. Yang pertama, fase infiltrasi sampai akhir 1962 memasukkan 10 kompi ke sekitar sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto. Yang kedua, fase eksploitasi mulai awal 1963 mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting. Yang ketiga, fase konsolidasi awal 1964 yang mana menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh wilayah Irian Barat. Dalam rangka pembebasan Irian Barat disusun suatu rencana serangan terbuka sebagai suatu operasi penentuan yang diberi nama Operasi Jaya Wijaya pada tanggal 12 Januari 1962. 3 buah motor torpedo boat atau MTB yang tergabung dalam kesatuan patroli cepat yaitu KRI Macan Tutul, KRI Harimau, dan KRI Macan Kumbang mengadakan patroli rutin di sekitar Laut Arafura. Pada tanggal 15 Januari 1962, kapal-kapal MTB yang sedang mengadakan patroli di Laut Aru mendapat serangan dari laut maupun udara. Dalam serangan tersebut, KRI Macan Tutul tenggelam bersama Komando Yos Sudarso dan Kapten Wiratno. Namun tenggelamnya KRI Macan Tutul tidak menyurutkan semangat para prajurit, malah menambah semangat untuk membalasnya. Selanjutnya adalah tanggapan masyarakat atas perjuangan pengembalian Irian Barat. Kesungguhan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengembalikan mendapat empati dari diplomat Amerika Serikat yang bernama L. Ward Bunker. Beliau mengajukan usul yang terkenal dengan nama Rencana Bunker yang isinya adalah yang pertama, pemerintah Irian Barat harus diserahkan kepada RI. Yang kedua, sesudah sekian tahun di bawah pemerintahan RI, rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menentukan pendapatnya untuk tetap dalam RI atau memisahkan diri. Yang ketiga, pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu 2 tahun. Yang keempat, untuk menghindari terjadinya bentrokan antara kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan masa peralihan di bawah pemerintahan PBB selama 1 tahun. Rencana Bunker tersebut disambut baik oleh pemerintah RI. Sebaliknya, Belanda terang-terangan menolak rencana tersebut, sehingga pemerintah RI menyiapkan operasi besar-besaran yang dikenal dengan Operasi Jaya Wijaya. Situasi yang semakin memanas membuat Presiden Amerika Serikat yaitu John F. Kennedy turun tangan membujuk Belanda agar mau menerima rencana Bunker dengan pertimbangan khawatir RI akan mendekat pada Rusia. Sebagai gantinya, Amerika Serikat akan memberi bantuan ekonomi pada Belanda. Seruan Presiden Amerika Serikat membuahkan hasil dengan ditandatanganinya Perundingan New York pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 dengan Menteri Luar Negeri Subandrio mewakili pemerintah RI dan Van Rooyen dan Schoonman mewakili Belanda serta disaksikan oleh Sekjen PBB U Thant dan Bunker. Isi perundingan New York antara lain yang pertama, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962, pemerintah sementara PBB yaitu UNTEA, United States Temporary Executive Authority, akan tiba di Irian Barat. Yang kedua, pemerintah sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan. Yang ketiga, pasukan-pasukan Indonesia
yang sudah tiba di Irian Barat tetap tiba di Irian Barat tetapi berstatus di bawah kekuasaan pemerintah sementara PBB. Yang keempat, Angkatan Perang Belanda berangsur-angsur akan dikembalikan. Yang kelima, antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas. Yang keenam, pada tanggal 31 Desember 1962, bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB. Yang ketujuh, pemulangan anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan perundingan New York, Indonesia berkewajiban melaksanakan penentuan pendapat rakyat di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969. Untuk menjaga keamanan di Irian Barat, PBB membentuk pasukan keamanan yang bernama United Nations Security Force atau UNSF di bawah pimpinan Brigjen Saifuddin Khan dari Pakistan, sementara UNTA di bawah pimpinan Jalal Abdoh dari Iran. Tepat tanggal 1 Mei 1963 terjadi penyerahan Irian Barat kepada pemerintah RI dan sebagai gubernur Irian Barat pertama ditunjuk E.J. Bonai, penduduk asli Irian Barat. Dengan kembalinya Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi, maka bersamaan dengan peristiwa tersebut dibubarkan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Selanjutnya adalah penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Irian Barat. Sebagai wujud pelaksanaan persetujuan New York, sebelum akhir tahun 1969 diselenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Pelaksanaan PPRA ditempuh melalui 3 tahap, yaitu yang pertama adalah dimulai pada tanggal 24 Maret 1969 berupa konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan PPRA. Yang kedua, yaitu pemilihan anggota Dewan Musyawarah PPRA yang berakhir pada bulan Juni 1969. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan PPRA yang dilakukan di kabupaten-kabupaten mulai tanggal 14 Juli dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969. Dalam setiap tahapan pelaksanaan PPRA selalu disaksikan oleh utusan Sekjen PBB yaitu Ortiz Sanz. Dewan Musyawarah PPRA dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Hasil PPRA kemudian dibawa oleh utusan PBB yaitu Ortiz Sanz untuk dilaporkan dalam sidang umum PBB ke-24. Pada tanggal 19 November 1969, sidang umum PBB menyetujui resolusi Belanda, Malaysia, Muang Thai, Belgia, Luxembourg, dan Indonesia agar menerima hasil-hasil PPRA yang telah dilaksanakan sesuai dengan jiwa dan isi persetujuan New York. Pembahasan terakhir adalah akhir perjuangan Irian Barat. Sesaat setelah disepakatinya perundingan di kota New York pada tanggal 19 Agustus 1962, kemudian datang surat perintah penghentian adu tembak antara kedua pihak dan dimulainya gencatan senjata. Maka dengan begitu, Operasi Jaya Wijaya tidak jadi dilaksanakan. Pada tanggal 1 Oktober 1962, secara resmi Belanda melakukan serah terima pemerintahan Irian Barat pada UNTA atau PBB sebagai bagian dari pemenuhan isi perjanjian New York. Dan kemudian pada 1 Mei 1963, PBB pun menyerahkan pemerintahan Irian Barat pada Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan sebuah syarat, yakni pemerintah Indonesia harus mengadakan PPRA atau penentuan pendapat rakyat. Maka dengan begitu, masa penjajahan Belanda di Indonesia telah berakhir. PPRA sesuai amanat Dewan PBB pada tahun 1969 akhirnya dilangsungkan di Irian Jaya. Dan hasil dari PPRA adalah bahwa rakyat Irian Barat ingin tetap bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kemudian pemerintah mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya. Itu saja penjelasan kita mengenai perjuangan Irian Barat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.